Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sriwahyuni dari TK Negeri Bung Karno, Kota Surabaya. Saya akan menyampaikan aksi nyata saya mengapa kurikulum perlu berubah. Rencana saya dalam penyebaran pemahaman mengapa kurikulum Merdeka perlu berubah. Sasaran saya yaitu kepada rekan guru. Cara penyampaiannya melalui presentasi dan juga video. Kegiatan yang dilakukan, presentasi melalui luring dan video melalui media sosial yang saya miliki, seperti YouTube, TikTok, Snack Video, Facebook, dan juga Instagram. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka penyaluran darah jadi tidak lancar dan berakibat fatal. Jadi, kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum sekolah yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat siswa, di mana siswa dapat memilih pembelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan sistem pembelajaran berbasis pada proyek tertentu atau project-based learning. Apa itu kurikulum? Rob Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Secara umum, komponen-komponen itu diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogi, 3. Panduan asesmen. Kerangka atau komponen ini dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dalam pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuai yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, mengapa kurikulum perlu diubah? Alasan yang pertama yaitu kurikulum bersifat dinamis. Yang kedua, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan murid dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, kurikulum perlu dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kompetensi murid kini dan nanti. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Di mana sekolah kita berada? Apakah di tepi pantai? Apakah di tengah perkebunan? Apakah di tengah perkotaan yang padat penduduk dengan sosial yang beragam? Selama setahun belakangan, perubahan apa saja yang terjadi di sekitar sekolah?
Apakah ada bangunan yang didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Nah, keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita juga berbeda-beda. Pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid kita? Boleh jadi di setiap tempat memang tidak sama. Di dalam struktur kurikulum, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum merdeka yang memuat 1. Program intrakurikuler. Yang kedua, program ekstrakurikuler. Dan yang ketiga yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum yang pertama yaitu program intrakurikuler. Program intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan pembelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, yaitu kreatif. Nah, sekarang untuk perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka adalah sebagai berikut. Dan silahkan disimak. Sedangkan untuk refleksi diri saya sendiri, saya sangat senang sekali bisa menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum merdeka perlu berubah kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya maupun rekan sejawat yang ada di seluruh Nusantara melalui media sosial. Dengan ini, saya berharap akan lebih banyak orang yang paham tentang kurikulum dan diharapkan para rekan sejawat dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka di lembaga atau sekolah masing-masing yang sudah disesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid. Berikut ini ada foto-foto dokumentasi kegiatan pada saat saya melaksanakan sosialisasi atau diseminasi bersama rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Dan untuk selanjutnya, kita mendengarkan umpan balik dari rekan sejawat saya. Assalamualaikum Bu Tina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Dian. Begini Bu Tina, saya ingin meminta umpan balik dari Bu Tina
terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Silahkan, Bu Dian. Bagaimana perasaan Bu Tina setelah melihat paparan saya tadi? Senang sekali, Bu Dian. Akhirnya kita tahu alasan mengapa kurikulum harus berubah. Lalu, bagaimana tanggapan Bu Tina mengenai kurikulum merdeka dan perlunya kurikulum merdeka diubah? Seiring berkembangnya zaman, perlu adanya perubahan kurikulum. Nah, kurikulum merdeka ini sangat cocok untuk diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah ini, apa rencana tindak lanjut dari Bu Tina? Setelah ini, saya akan berusaha mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan murid saya di kelas. Terima kasih Bu Tina atas umpan baliknya. Sama-sama Bu Dian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai mengapa kurikulum merdeka perlu berubah. Semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia.